Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi mobile learning fisika. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang fluida statis. Mari kita mulai belajar. Oke. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Materi pertama, part pertama, hari ini kita akan mempelajari tentang fluida statis, sifat zat cair, kemudian massa jenis, tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatis, dan hukum Pascal. Kemudian ada juga aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yuk kita mulai belajar. Oke, perhatikan animasinya. Fluida sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, bahkan sangat penting bagi kita. Contohnya seperti udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan banyak manfaat lainnya. Tapi, apakah kalian tahu apa itu fluida? Nah, untuk dapat mengetahuinya, yuk kita mulai belajar. Nah, fluida merupakan jenis zat yang dapat mengalir. Oke, sekali lagi, fluida merupakan jenis zat yang dapat mengalir. Nah, bentuk fluida itu cenderung tidak tetap, yakni bergantung pada wadah atau penampungan tempat zat itu berada. Ciri-ciri dari fluida itu diantaranya, 1. Dapat mengalirkan seluruh bagian-bagian ke tempat lain dalam waktu yang bersamaan. Kedua, jarak antara dua molekul tidak tetap, bergantung pada waktu. Nah, ini disebabkan oleh lemahnya ikatan antar molekul yang disebut kohesi. Yang ketiga, bentuknya dapat berubah secara kontinu mengikuti bentuk wadahnya karena fluida tidak dapat menahan gaya geser. Yang keempat, memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari fluida. Oke. Nah, fluida itu dibagi menjadi 2, ada yang namanya fluida statis dan ada yang namanya fluida dinamis. Nah, di sini kita akan belajar mengenai fluida statis. Apa itu fluida statis? Jadi, fluida statis merupakan fluida dalam keadaan tidak mengalir atau diam. Contohnya apa sih fluida statis? Nah, diantaranya air dalam gelas, kemudian air dalam botol, lalu air dalam bejana. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fluida statis. Oke. Nah, pada materi yang akan kamu pelajari apa saja? Nah, materi yang kamu pelajari akan membahas beberapa sifat atau perilaku yang berkaitan dengan fluida statis. Di antaranya ada hukum hidrostatis, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, ada tentang tegangan permukaan, ada tentang kapilaritas, dan satu lagi tentang viskositas. Nah, tetapi sebelum kita mempelajari beberapa sifat fluida di atas, terlebih dahulu kita akan mempelajari sifat-sifat zat cair dan massa jenis. Kita masuk ke sifat zat cair. Oke. Jika zat padat bersifat kaku dan tegar, lain halnya dengan zat cair yang memiliki sifat-sifat tidak seperti zat padat. Sifat-sifat zat cair yang umum diantaranya, 1. Zat cair dapat berubah bentuk bergantung dari wadah penampungannya. Nah, jadi ketika kalian mengisi air dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk seperti gelas. Beda halnya ketika kalian mengisi air pada botol, maka bentuk airnya akan berubah seperti botol. Nah, artinya adalah zat cair memiliki bentuk yang sesuai dengan wadah penampungannya dan dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah itu. Itu adalah ciri pertama. Yang kedua, zat cair menempati ruang yang memiliki massa. Nah, kita cek ya. Bila kita menuangkan air pada sebuah wadah, maka air akan menempati ruang dari tempat yang terendah
Ketika air dituangkan pada sebuah wadah yang bentuknya tidak beraturan, maka air akan menyesuaikan bentuk sesuai dengan wadah penampungan itu. Wadah yang kosong akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan wadah yang terisi penuh air. Ini menunjukkan bahwa air juga memiliki massa. Yang ketiga, permukaan zat cair selalu mendatar. Artinya, ketika dalam sebuah kotak air berisi dalam sebuah kotak, kita goyangkan kotaknya, maka permukaan air akan selalu datar. Meskipun wadah penampungan air dibuat piring sekalipun, permukaan air akan selalu datar. Itu adalah ciri zat cair yang ketiga. Nah, ciri zat cair yang terakhir adalah zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini seperti pada water treatment, di mana air diambil di pegunungan kemudian dikonsumsi ke dataran yang lebih rendah. Nah, zat cair mengalir di bawah pengaruh gravitasi sehingga mencapai daerah terendah yang mungkin untuk menampungnya. Kita lihat aliran airnya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari zat cair. Nah, sekarang kita belajar mengenai massa jenis ya. Contoh di sini ada sebuah bejana yang kosong, kemudian akan kita isi air. Lalu kita isi minyak. Nah, apa yang terjadi? Ternyata minyak berada di atas air. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, semua ini terkait dengan massa jenis yang dimiliki oleh setiap benda. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Ya. Semakin besar massa jenis sebuah benda, maka semakin besar peluang benda itu untuk mudah tenggelam. Oke, sekali lagi ya. Semakin besar massa jenis sebuah benda, maka semakin besar peluang benda itu untuk mudah tenggelam ketika dicelupkan ke dalam air. Nah, tadi mengapa minyak selalu berada di atas permukaan air? Karena minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan air. Makanya minyak selalu berada di atas permukaan air. Mengapa tidak bisa menyatu minyak dengan air? Ya tadi, karena perbedaan molekul zat yang menyebabkan minyak dan air tidak bisa menyatu. Oke. Nah, secara definisi, massa jenis itu didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat terhadap volumenya. Dan dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Di mana Rho ini adalah massa jenis zat, M adalah massa zat, dan V adalah volume zat. Nah, ini adalah cara menentukan massa jenis zat cair. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, massa jenis Rho sama dengan massa dibagi volume. Massanya tadi berapa? 100. Volumenya juga berapa? 100. Nah, jadi massa jenis zat cair adalah 1 gram per mililiter. Nah, ini adalah beberapa data massa jenis dari beberapa zat. Nah, ini adalah beberapa contoh benda yang memiliki kondisi terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam pada materi hukum Archimedes di part kedua nanti. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai tekanan. Nah, sebelumnya kita akan lihat animasinya dulu.
Oke, kita pilih papan kayu, paku lancip, kemudian paku tumpul kita ambil, lalu palu. Oke, kita posisikan papannya, lalu kita geser. Paku tumpul kita geser juga. Paku lancipnya. Kemudian kita pukul. Nah, bisa teman-teman lihat ternyata ada perbedaan antara paku tumpul dan paku lancip. Nah, paku lancip ternyata tertancap lebih baik dibandingkan dengan paku tumpul. Mengapa demikian? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, oke, kita belajar sekarang mengenai tekanan. Tekanan merupakan konsep yang tidak asing dalam kajian mekanika. Nah, tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Nah, ini adalah tekanan. Secara matematis, tekanan dirumuskan sebagai P sama dengan F per A, di mana nilai F sama dengan M kali G, maka diperoleh P sama dengan M kali G per A. V itu apa? V itu adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. F adalah gaya atau berat benda dengan satuan Newton. A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. M adalah massa benda atau zat. G adalah kecepatan gravitasi. Satuannya meter per second kuadrat. Nah, kita lihat simulasinya. Apa yang terjadi ketika anak gemuk menaiki kursi per dan anak kurus menaiki kursi per? Oke, kita cek. Nah, saat anak gemuk menaiki kursi per, maka pernya akan terdorong lebih dalam dibandingkan dengan saat anak kurus yang menaikinya. Mengapa demikian? Oke, kita cek. Nah, anak yang gemuk ternyata memiliki berat yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang kurus. Karena kursi pernya ini memiliki luas penampang yang sama, maka tekanan yang diberikan oleh anak gemuk lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang diberikan oleh anak kurus. Nah, kita lihat animasi yang kedua. Apa yang terjadi ketika palu memukul paku yang lancip? Maka paku yang lancip tertancap lebih baik dibandingkan dengan satunya lagi. Kita cek. Nah, paku yang lancip tertancap lebih baik dibandingkan dengan paku yang tumpul. Mengapa demikian? Karena paku tajam memiliki luas penampang yang lebih kecil dibandingkan dengan paku yang tumpul. Sehingga gaya yang diberikan sama. Gaya yang diberikan berupa gaya F dengan nilai yang sama pada paku tajam akan menembus kayu lebih baik dibandingkan dengan paku yang tumpul. Nah, ini sejalan dengan persamaan P sama dengan F per A, di mana semakin kecil luas penampang suatu benda, maka akan semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ingat, semakin kecil luas penampang suatu benda, maka akan semakin besar tekanan yang dihasilkan. Oke, berikutnya kita belajar tentang tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis merupakan tekanan pada fluida atau tekanan pada zat cair. Ini dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Berbeda dengan tekanan tadi. Kalau tekanan tadi itu merupakan tekanan pada zat padat. Nah, sedangkan tekanan pada zat cair atau fluida itu dinamakan tekanan hidrostatis. Tekanan pada zat cair bertambah seiring dengan pertambahan kedalaman.
Oke, kita cek. Di sini ada animasi seorang penyelam. Dia menyelam semakin dalam, maka tekanan yang dia rasakan akan semakin besar. Ini juga terjadi pada saat kita berenang. Semakin dalam kita berenang, maka gendang telinga kita akan merasakan sakit. Hal ini disebabkan oleh besarnya tekanan hidrostatis yang diterima oleh kita. Nah, ini adalah alat HALT. Alat yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara tekanan hidrostatis dan kedalaman zat cair. Ketika kita turunkan corongnya, maka di sini ketinggiannya akan bertambah, ketinggian air. Artinya ada tekanan yang menekan di sini. Ketika kita corongnya angkat, maka akan dalam kondisi normal kembali. Ya. Nah, ini sejalan dengan semakin dalam corong dimasukkan, semakin besar selisih ketinggian H. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam, tekanan hidrostatis akan semakin besar. Nah, ada satu animasi lagi. Oke, silakan perhatikan. Animasi di samping memperlihatkan bejana yang diberi 3 buah lubang, ya. Kemudian diisikan air. Tampak jelas bahwa semakin ke bawah, lubang memancarkan air semakin kencang. Hal ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya bahwa semakin dalam, maka tekanan air semakin besar. Nah, tekanan hidrostatis ini menyebabkan pancaran air pada lubang paling bawah memancarkan pancaran terjauh. Tadi kenapa bisa seperti itu? Karena tekanannya semakin besar. Nah, tekanan pada fluida juga bergantung pada massa jenis zat cair itu sendiri. Jadi, tekanan hidrostatis antara di dalam minyak dengan di dalam air berbeda ya, karena massa jenisnya berbeda. Nah, ketika Anda menyelam pada zat cair yang kerapatannya lebih besar atau massa jenisnya lebih besar, maka akan semakin besar juga tekanan yang diberikan atau yang Anda rasakan. Oke, kita cek. Nah, tekanan hidrostatis dirumuskan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Ini adalah tekanan hidrostatis. Dengan P adalah tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian Rho adalah massa jenis zat cairnya. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Dan H adalah kedalaman zat cair. Oke. Nah, bagaimana tekanan hidrostatis yang dipengaruhi oleh tekanan atmosfer? Nah, untuk itu rumusnya menjadi P sama dengan PO ditambah Rho dikali G dikali H. Dengan P adalah tekanan, PO adalah tekanan atmosfer, Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian zat cair. Pada tekanan hidrostatis itu dikenal ada juga yang namanya hukum pokok hidrostatis. Nah, salah satu sifat dari sifat pokok zat cair adalah permukaannya selalu datar. Ingat ya tadi. Nah, dimanapun zat cair itu berada. Dalam hal ini permukaan zat cair dapat dikatakan terletak pada satu bidang datar, ya. Entah itu dalam bejana biasa atau bejana pada pipa U. Permukaannya selalu datar. Nah, karena tekanan hidrostatis zat cair hanya dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair, maka hukum pokok hidrostatis berbunyi, semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam suatu zat cair mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Nah, pernyataan ini dikenal dengan hukum pokok hidrostatis. Nah, jadi ini contoh gambarnya. Di gambar ini ada beberapa titik tuh. Ada titik A, titik B, titik C. Nah, titik-titik ini karena terletak pada satu bidang datar dengan ketinggian yang sama terhadap permukaan air, maka tekanan hidrostatis pada semua titik yang sama ini nilainya sama besar. Nah, prinsip hukum pokok hidrostatis ini dapat dipahami dengan mudah ketika kita hadapkan pada kasus bejana berhubungan ya. Nah, di sebelah kiri itu ada gambar bejana diisi dengan zat cair yang sama.
Nah, di sebelah kanan ada gambar bejana yang diisi dengan zat cair yang berbeda. Di sini ada minyak dan air. Nah, untuk itu, hukum pokok hidrostatis dirumuskan sebagai P1 sama dengan P2. Artinya tekanan tekanan pada zat cair pertama sama dengan tekanan pada zat cair kedua. Di mana tekanan hidrostatis itu rumusnya ρ1 dikali G dikali ketinggian 1 sama dengan ρ2 dikali G dikali ketinggian kedua. Nah, kalau pada gambar sudah terlihat ya, ada ρ1 yaitu massa jenis minyak, kemudian ada ketinggian pertama. Ketinggian 1 itu adalah ketinggian permukaan minyak. Kemudian ada apa lagi? Ada ρ2 yaitu air dan ketinggian permukaan air. Oke. Itu tadi tentang hukum pokok hidrostatisnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hukum Pascal. Oke. Nah, pernahkah kamu menemukan alat-alat seperti di atas? Atau apakah kamu pernah menggunakannya? Contohnya seperti dongkrak hidrolik, ya. Nah, alat kecil ini mampu mengangkat bagian mobil yang berat. Nah, pada prinsip kerjanya, bagaimana prinsip kerjanya? Nah, agar wawasan kita semakin bertambah, yuk kita belajar. Kita lihat simulasinya. Oke, di sini ada bejana berhubungan. Kemudian kita masukkan air, masukkan penghisap besar, masukkan penghisap kecil, kemudian kita masukkan beban. Oke, kita posisikan bejana berhubungannya, kemudian kita isi air. Kemudian kita pasangkan penghisap besar, kita pasangkan penghisap kecilnya. Oke, lalu di bagian penghisap besar kita muat beban 8 kg. Nah, di bagian kecilnya kita muat beban 2 kg. Apa yang terjadi? Ternyata beban 8 kg itu bisa diangkat oleh beban yang lebih ringan, yakni beban 2 kg. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke. Nah, hukum Pascal. Sebagaimana kita ketahui, pada zat cair itu berlaku tekanan zat cair atau yang dinamakan tekanan hidrostatis. Lalu bagaimana jika suatu zat cair dalam lubang tertutup, kemudian kita beri tekanan? Maka kemana tekanan itu akan diteruskan? Nah, ini pernah diteliti oleh ahli fisika dari negara Prancis, yaitu Blaise Pascal, yang melakukan percobaan dengan menggunakan alat bernama pesawat Pascal. Jadi ini adalah gambaran alatnya, di mana ada tabung yang berisi lubang-lubang. Kemudian tabung tersebut ditekan. Apa yang terjadi? Ternyata air memancar dari lubang-lubang tersebut dengan tekanan yang sama besar. Ya, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah sama besar. Ini merupakan penyataan hukum Pascal atau dikenal juga sebagai hukum Pascal. Nah, hukum Pascal bisa kita lihat atau kita tinjau lebih jauh menggunakan sebuah alat yang terdiri dari dua buah tabung yang berhubungan dan diisi cairan. Nah, masing-masing tabung ini memiliki diameter penghisap yang berbeda. Ada A1, itu penghisap lebih kecil ukurannya, ada A2, penghisap lebih besar. Nah, lihat, ada F1, tekanan sebesar F1 nih. Kemudian ada F2, tekanan sebesar F2, ya. Nah, dari penjelasan dan contoh animasi sebelumnya, hukum Pascal secara matematis dituliskan sebagai P1 sama dengan P2, di mana P1 adalah F1 per A1, sedangkan P2 sama dengan F2 per A2. Ini adalah hukum Pascal. Oke. P adalah tekanan, F adalah gaya atau berat benda, A adalah luas penampangnya. Oke, berikutnya adalah aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi,
ada alat-alat yang menggunakan hukum Pascal sebagai proses dari kerjanya. Apa saja alat-alat itu? Di antaranya ada dongkrak hidrolik, ada pompa hidrolik, ada rem hidrolik, dan satu lagi jembatan hidrolik. Ya, yuk kita lihat satu-satu. Nah, dongkrak hidrolik. Dari animasi terlihat ya, ada sebuah dongkrak kecil, dia mampu mengangkat bagian mobil yang berat. Nah, dongkrak hidrolik ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu dalam proses mengganti ban kendaraan. Ya, biasa digunakan untuk seperti itu. Nah, alat ini mampu menghasilkan gaya yang besar untuk mengangkat kendaraan. Lalu, bagaimana prinsip kerja dari dongkrak hidrolik? Ya, kita cek. Nah, di sini ada dua animasi. Sebelah kiri merupakan proses menaikkan katup silinder, sedangkan sebelah kanan merupakan proses menurunkan katup silinder. Nah, bagaimana cara proses menaikkan katup silinder? Oke. Pada saat tuas dipompa, maka katup silinder 1 akan bergerak sehingga terjadi aliran minyak dari bagian dasar pompa melalui luas penampang kecil. Nah, bagian bawah katup silinder 1 menuju luas penampang besar bagian katup silinder 2. Akibatnya minyak berkumpul di bawah katup silinder 2 lalu mendorong katup silinder 2 untuk bergerak ke atas dan menghasilkan gaya angkat yang mampu mengangkat kendaraan. Nah, tetapi kalau untuk mengeluarkannya, maka tinggal dilonggarkan saja sehingga minyaknya nanti keluar. Oke. Itu adalah proses dari prinsip kerja dongkrak hidrolik. Berikutnya adalah pompa hidrolik atau pengangkat kendaraan mobil atau motor. Biasanya ini didapatkan atau ada di tempat cucian mobil. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Nah, mesin pengangkat mobil ini menggunakan tekanan udara sebagai gaya tekan pada penghisap pertama. Jadi ketika alat ini dioperasikan, maka udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Nah, tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair penghisap kedua sehingga diperoleh gaya angkat yang besar. Oke, kita tambah udara di sini. Oke. Lihat prosesnya, motornya terangkat. Lalu kita kurangi udaranya. Motornya turun. Itulah prinsip dari kerja pompa hidrolik. Nah, berikutnya ada yang namanya rem mobil hidrolik. Jadi, kalau kalian tahu atau pernah melihat kendaraan melakukan pengereman, nah bagaimana proses dari mobil itu mengerem? Nah, kita akan pelajari di sini. Jadi, di rem mobil itu ada yang namanya silinder utama, ada silinder rem, ada tromol. Nah, silinder utama ke silinder rem ini berisi dengan cairan. Jadi, pada saat pedal rem ditekan, kita tekan ya. Nah, silinder utama akan tertekan. Nah, tekanan pada cairan ini diteruskan ke silinder rem, sehingga membuat sepasang sepatu rem mendorong tromol yang terpasang pada roda. Nah, tekanan pada tromol ini akan memperlambat putaran roda dan akhirnya menghentikan roda. Nah, berikutnya adalah jembatan hidrolik. Nah, jembatan hidrolik adalah salah satu alat yang bekerja berdasarkan prinsip kerja hukum Pascal. Bagaimana alat ini bekerja? Yuk kita cek. Nah, jembatan hidrolik bekerja menggunakan udara bertekanan tinggi dan fluida untuk mengangkat jembatan. Dengan unit penggerak yang bernama aktuator, udara dimasukkan melalui tuas pendorong untuk menaikkan cairan dan diteruskan ke tuas pengangkat sehingga dapat mengangkat jembatan. Kita tambah udaranya. Apa yang terjadi? Jembatannya terangkat. Oke, kita kurangi. Jembatannya turun. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini ya. Kita sudah membahas beberapa materi tentang fluida statis, sifat zat cair, massa jenis, tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, dan aplikasi hukum Pascal. Sekarang kita lihat ya. Evaluasi part 1-nya kita cek. Oke. Jadi silahkan dikerjakan.
Evaluasi ini terdiri atas 5 soal multiple choice dengan 4 pilihan jawaban. Pilihlah jawaban yang benar dengan mengklik atau salah satu jawaban. Kemudian setelah Anda mengerjakan seluruh soal, maka pada halaman berikutnya akan muncul nilai akhir, keterangan dan koreksi jawaban. Skor atau nilai setiap soal adalah 20 sehingga total maksimal skor atau nilai 100. Klik tombol mulai jika kamu telah siap untuk mengerjakan. Oke. Jadi, instruksinya setelah kita belajar tadi, sekarang kan ada evaluasinya nih. Nah, evaluasinya silakan kerjakan di buku catatan fisika. Setelah itu, setelah selesai mengerjakan, berarti soalnya juga ditulis ya. Soalnya silakan ditulis dan jawaban benarnya ditulis. Oke. Kalau itu merupakan soal hitungan, maka ingat cara mengerjakannya. Diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, silakan kerjakan di buku tulis. Setelah itu foto dan dikirimkan japri ke Bapak. Ya, nomornya ada di grup WA. Oke, kita mulai ya. Soal pertama. Soal kedua. Soal ketiga. Soal keempat. Dan yang terakhir soal kelima. Oke, itulah pembelajaran fisika kita kali ini. Bapak tunggu tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.